Pernah nggak kita mikir mending punya keuntungan besar tapi isinya penuh kebohongan? Atau hidup sebatas rezeki yang cukup tapi hati penuh ketenangan? Di hidup modern sekarang ini, kesuksesan seringkali hanya diukur dari angka dan kemewahan semata. Ambisi terhadap laba tidak jarang menggeser konsep moral, menghilangkan integritas, dan mengorbankan kejujuran. Namun, sejarah peradaban bisnis nasional dan global telah memberikan pelajaran yang begitu pahit. Mungkin kebohongan finansial bisa membangun istana kemewahan, tapi sebenarnya fondasinya hanyalah pasir yang semakin lama runtuh seiring berjalannya waktu. Mari kita bahas satu persatu 3 momen keserakan manusia dalam sejarah tata kelola keuangan perusahaan. Pertama, Enron. Bayangkan sebuah perusahaan yang dinobatkan sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika oleh majalah Fortune selama 6 tahun berturut-turut, tapi tiba-tiba hancur lebur hanya dalam hitungan bulan. Inilah kisah Enron, skandal keuangan terbesar yang pernah mengguncang dunia. Di era 90-an, Enron adalah raksasa energi Amerika. Sahamnya meroket dan semua orang ingin berinvestasi di sana. Tapi, di balik kesuksesan gemilang itu, ada sebuah kebohongan yang sangat rapi. Para petinggi Enron menggunakan trik akuntansi super licik. Mereka menyembunyikan utang miliaran dolar dan kerugian proyek di dalam perusahaan-perusahaan fiktif. Di atas kertas, laporan keuangan mereka dimanipulasi agar Enron terlihat sangat kaya dan menguntungkan. Parahnya lagi, firma audit raksasa yang dibayar untuk mengawasi mereka, yaitu Arthur Andersen, malah ikut menutupi kebohongan ini dengan menghancurkan ribuan dokumen bukti. Akhir tahun 2001, kebusukan ini terbongkar. Saham Enron yang tadinya berada di angka $90 per lembar, terjun bebas menjadi kurang $1 per lembar, dan Enron pun resmi dinyatakan bangkrut. PT Hansen International Tbk akan melunasi pinjaman individual dengan nilai sekitar 2,5 triliun rupiah sesuai dengan tanggal jatuh tempo masing-masing. Saham PT Hansen International yang dinahkodai tersangka kasus Jiwasraya Beni Cokro Saputro dihentikan sementara oleh Bursa Efek Indonesia. Dari skandal di Amerika, kita balik ke negara Indonesia. Pernahkah kamu mendengar kasus manipulasi laporan keuangan yang kerugiannya menyentuh puluhan triliun rupiah dan menghancurkan dana pensiun tentara hingga nasabah asuransi negara? Inilah mega skandal PT Hansen International pada tahun 2020. Aktor utamanya adalah Beni Cokro Saputro, sang direktur utama. Lewat perusahaannya, ia memainkan skema kotor yang sangat rapi dan masif. Modusnya terbagi dua. Pertama, pengumpulan dana ilegal. Selama bertahun-tahun, Hansen diam-diam beroperasi layaknya bank gelap. Mereka menghimpun triliunan rupiah dari masyarakat dengan iming-iming bunga yang tinggi dan tidak masuk akal. Kedua, manipulasi pasar modal. Beni Cokro dan komplotannya memoles saham-saham gorengan alias saham-saham sampah berkinerja buruk agar harganya terlihat meroket. Lalu, siapa yang disuruh membeli saham bodong ini di harga pucuk? Perusahaan asuransi plat merah yaitu Jiwasraya dan Asabri. Bom waktu itu akhirnya meledak di tahun 2020. Hansen menyatakan gagal bayar, uang nasabahnya lenyap dan negara menelan kerugian fantastis lebih dari 16 triliun rupiah di Jiwasraya dan 22 triliun di Asabri. Akhir ceritanya, Beni Cokro divonis hukuman penjara seumur hidup dan saham Hansen resmi diterang dari Bursa Efek Indonesia. Ketiga, Parmalat. Pernahkah kamu minum susu kotak UHT yang tahan lama tanpa kulkas? Tahukah kamu bahwa raksasa pelopor teknologi susu UHT dunia pernah tersandung skandal penipuan terbesar dalam sejarah Eropa? Parmalat bukan sekedar pabrik susu biasa, mereka adalah kebanggaan Italia. Di luar, mereka terlihat tak terkalahkan. Tapi di balik kerajaan susu itu, Parmalat diam-diam tenggelam dalam lautan utang akibat nafsu ekspansi yang terlalu agresif. Bagaimana cara mereka menyembunyikan utang raksasa itu? Lewat sebuah kebohongan yang sangat konyol tapi luar biasa masif. Mereka memalsukan surat berlogo Bank of America yang mengklaim Parmalat punya dana tunai sekitar 3,9 miliar euro di rekening Kepulauan Cayman. Padahal rekening itu benar-benar kosong, melompong. Di akhir tahun 2003, trik murahan ini akhirnya ketahuan. Audit menemukan lubang hitam raksasa di keuangan mereka. Utang asli Parmalat ternyata mencapai 14 miliar euro atau lebih dari 200 triliun rupiah dan dampaknya sangat mengerikan.
Lebih dari 130.000 investor kecil di Italia kehilangan seluruh tabungan hari tua mereka. Percaya atau tidak, para eksekutif Parmalat memalsukan dokumen hanya menggunakan scanner dan printer biasa. Sebagai anak Tuhan, kita diajarkan bahwa berhasil dan beruntung adalah dua hal yang seharusnya berjalan beriringan. Untuk apa kita berhasil menggapai semua ambisi duniawi, jika pada akhirnya kita tidak beruntung dan berakhir di balik jeruji besi? Banyak orang modern saat ini begitu memuja harta dan menghalalkan segala cara. Padahal ajaran agama dengan sangat tajam mengingatkan kita, sebab cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Para eksekutif Enron, Parmalat, dan Hanson yang memburu uang lewat manipulasi laporan keuangan, pada akhirnya menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka sendiri dengan berbagai duka cita. Dari 3 kasus tadi, kita bisa melihat satu pola yang jelas. Mereka semua dipimpin oleh orang-orang yang cerdas secara intelektual. Di mata dunia, mereka berhasil menggapai tujuan mereka dan meraup harta yang sangat luar biasa. Saatnya kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus mengubah persepsi. Rezeki bukanlah semata-mata soal jumlah digit di rekening bank. Melainkan, rezeki adalah kita bisa menatap wajah keluarga dan masyarakat tanpa rasa malu karena tidak memiliki utang moral kepada mereka. Disinilah kita menemukan esensi sejati dari Tuhan sebagai pelindung. Menjadikan Tuhan sebagai pelindung bukan berarti karir atau bisnis kita akan selalu mulus tanpa rintangan. Terlindung di sini berarti kita diselamatkan dari keserakahan diri kita sendiri. Tuhan melindungi akal sehat kita dari jeratan hukum dan kerisauan batin. Sedangkan rezeki yang jujur membawa ketenangan yang jauh lebih berharga dan menjaga kita tetap utuh sebagai manusia. Jadi pertanyaannya bukan lagi seberapa besar keuntungan yang bisa kita dapatkan, tapi apakah yang kita dapatkan itu bisa membawa ketenangan bagi diri kita sendiri? Karena pada akhirnya laba yang menipu hanya memberikan kebahagiaan sementara.